Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwabar rahima. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul hajah Bapak Syahrial keluarga yang sama-sama kita hormati di dalam rangka acara tasyakur haul keluarga yang telah mendahulunya. Kita doakan Bapak Syahrial sekeluarga semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Menyambut bulan suci Ramadan, dan juga kita doakan almarhum dan almarhumah keluarga Bapak Syahrial yang telah mendahulunya. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahannya, amin. Dan ditempatkan sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Ustaz Ananda Akhina Al-Fadil Ustaz Syamsul Bahari Sarjana Ekonomi, Ustaz Wildan dan Ustaz Saiful, Bapak RT, Bapak RW serta Sekretaris RW dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita hadir di rumah Bapak Syahrial dalam rangka memenuhi undangannya, memohon kepada kita agar membantu mendoakan kepada keluarga yang telah mendahului kita semua, dan kita pun semuanya bakal menyusul. Wa antum lahikun, kita semua bakal menyusul. Kita doakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk di majlis semacam ini, nilainya di mata Allah tiada terhingga. Siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat satu kali sholat? Ada enggak? Sholat tarawih saja yang 23 maunya cepat-cepat kan gitu. Tapi dengan duduk di majelis ilmu semacam ini, walaupun hanya sesaat, maka nilainya sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang pertama dan utama kita menghadiri undangan ini dengan hati yang ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa sekarang ini di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Rasulullah menamakannya Islahul Qalbi. Islah itu perdamaian, artinya membersihkan hati, mendamaikan hati dari segala macam penyakit hati yang merusak ibadah kita. Itu intinya. Karena itu Rasulullah sangat sederhana, mendasar, memberikan pembelajaran kepada kita selaku umatnya supaya islah hatinya, supaya bersih hatinya. Maka Rasul mengajarkan
berzikir dan bertasbih sesudah sholat 5 waktu itu dengan ucapan subhanallah. Berapa kali subhanallahnya? 33. Terus alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ringan sekali yang diucapkan oleh kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nilainya di mata Allah sangat dahsyat. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ringan di dalam ucapan lisannya, tapi berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang esensi subhanallah itu bukan hanya maha suci Allah. Kalau Allah maha suci sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah paten, sudah akurat. Tapi yang dimaksud dengan subhanallah itu adalah umat-umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mampu mengendalikan, mensucikan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah. Apa perbuatan yang merusak ibadah? Sombong. Kalau sholat bareng-bareng tapi di dalam hatinya ada kesombongan, maka rusak nilai ibadah kita. Kemudian takabur, bahasa Arabnya takabur, bahasa kitanya sombong. Kemudian ajib, ajib itu bangga kepada diri sendiri, itu juga bahaya. Kemudian yang paling dahsyat lagi, musyrik. Punya keyakinan di dalam diri kita ada keyakinan selain Allah, maka itu yang harus diislahkan, yaitu yang harus diislahul qalbinya, itu yang harus disubhanallahkan, yang harus disucikan itu kalbu kita dari perbuatan-perbuatan hasud, ujub, takabur, riya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merusak ibadah kita. Karena itu Rasulullah mengajarkan subhanallah, maha suci Allah, supaya kalbu kita tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada zalim, tidak ada fitnah, tidak ada hasud penghasud. Itu maksudnya. Sebab kalau kita beribadah, sholat, puasa, berzakat, kalau ada hasud di dalam diri kita, kata Rasul, al-hasudu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nadil hataba. Hasud dan turunannya itu menghilangkan nilai-nilai ibadah, sama halnya dengan api menghilangkan kayu bakar. Berarti hilang semua kesusah payahan ibadah kita kalau di dalam hati kita tidak bersih, masih memiliki sifat hasud. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Subhanallah. Berapa kali? 33 itu bukan hanya sekedar sunnah dari Rasul, ternyata punya nilai filosofis. 3-nya 2 kali itu. 3 yang pertama itu sandinya adalah nurullah, cahaya Allah. Sandi yang kedua nur Muhammad. Sandi yang ketiga adalah nur insan. Lalu yang ketiganya lagi apa? Allah, Nabi Muhammad, dan diri kita. Jadi kita wajib mengenal Allah, wajib mengenal Rasulullah, dan wajib mengenal diri kita. Ibnu Ruslan di dalam kitabnya yang bernama Zubad halaman 5 menyatakan, awal wajibil insan ma'rifatil ilahi istiqani. Sebenarnya kewajiban manusia yang pertama itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi ma'rifatil ilah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak kenal Allah, siapa yang kita sembah? Allah. Allah itu kan cuma nama, terdiri dari alif, lam, lam, ha, lafzul jalalah. Yang punya namanya siapa? Bab kalau kita cuma menyembah nama Allah, kata Arif Billah, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir.
Barang siapa yang menyembah nama tidak kenal dengan yang punya namanya, fahuwa kafir, maka tertolak nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita wajib kenal Allah, mengenal zatnya, mengenal asma'nya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya. Lalu yang kedua, kita kenal Nabi Muhammad. Siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Pernah ketemu nggak dengan Nabi? Belum. Fotonya saja Ustaz Saiful nggak punya. Tapi kita wajib kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita mengenal Rasulullah? Rasul berkalam kepada sahabatnya, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung kalian hidup sezaman dengan aku, kata Rasul, melihat aku, berjumpa dengan aku, dan beriman kepada aku. Itu sahabat. Nah kita bagaimana sudah 500 tahun yang silam, sementara kita wajib mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Bahkan kita bersyahadat ketika sholat, setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sementara kita tidak melihat Rasulullah SAW, tapi kita wajib mengenalnya. Maka katanya yang kedua, kata Arifillah, wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung juga kalian yang melihat orang yang sudah mengenal Nabi. Kita melihat orang yang sudah mengenal Nabi siapa? Para alim ulama. Para alim ulama melihatnya dari mana? Dari para sahabat. Sahabat melihat langsung ketika hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara kita mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, kita harus mengenal diri kita. Kalau kita ingin kenal Allah, kita harus mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah 3 kali itu makna filosofisnya seperti itu. 3 yang pertama Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. 3 yang kedua Allah, Nabi Muhammad, dan si hamba itu sendiri. Lalu hati ini supaya bersih, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, hati kita harus bersih. Makanya Rasulullah menamakannya Sya'ban ini Islahul Qalbi. Maka kita harus bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya hati sederhana, Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan menyebut asmaku saja. Kata Rasulullah, asma Allah saja sebut, itu sudah bertaubatnya hati kita. Allah, Allah, Allah. Atau dengan nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taubatnya hati cukup dengan menyebut Allah. Kenapa begitu? Supaya pada saat kita mati yang diingat cuman Allah. Coba lihat Al-Waqi'ah ayat 83-84. Falaula idza balaghatil hulqum. Bagaimana kalau nyawa kalian sudah berada di tenggorokan? Wa antum hina idzin tazurun. Kata Allah, mestinya kalian melihat aku. Melihatnya bukan dengan mata kepala ini. Kata Imam Ghazali, melihatnya dengan ainul basar, dengan mata hati. Bagi kita, wa antum hina idzin tazurun itu mestinya pada saat kita sakaratul maut ingat Allah. Makanya taubatnya cukup dengan menyebut Allah, Allah, Allah.
supaya pada saat sakaratul maut yang kita ingat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Kita ingat sudah meninggal orang tua kita, anak cucunya ingat juga. Karena kita bakal kembali ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah esensinya arti zikir subhanallah, dan bertobatnya adalah menyebut Allah. Syukur-syukur hafal itu Asmaul Husnanya 99, bertobatnya dengan itu boleh. Kalau hafal, kalau tidak hafal cukup dengan menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Perbanyak itu supaya ketika kita mati yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Pak Syahrial mengundang kita, karena beliau ingat orang tua. Yang mengingatkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu terkoneksi ruh ini. Karena ruh-ruh itu tidak mati, tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Karena ruh itu namanya maujud arodi. Maujud arodi itu diadakan, dihembuskan Allah dan tidak akan pernah binasa lagi. Namanya maujud arodi, itu namanya ruh. Dan ruh kita kembali ke hariban Allah itu tergantung di sini nih. Tergantung pada saat sakaratul maut. Falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau ruhmu sudah berada di tenggorokan? Kalau ruh kita berada di tenggorokan, kita ingat Allah, rajiunnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Kalau ruh kita berada di tenggorokan yang kita ingat kekayaan, tidak balik dia. Nurullahnya dengan Nur Muhammad kembali, Nur insannya tidak pulang. Nah, ini bahaya. Berarti su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu pada saat supaya kita sakaratul mautnya yang diingat Allah, maka hatinya harus disucikan, banyak-banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh kita begitu kembali ke rajiun, ke Allah, kemana? Ke surga. Begitu sampai di surga, surga itu berkalam. Ayyatuhal jannah, siapa yang mau masuk surga? Kata surga ngomong. Allah bertanya kepada surga, man anta? Padahal Allah sudah tahu bahwa itu adalah surga. Kata surga, nahnu al jannah, kami adalah surga. Li ahli la ilaha illallah, kami adalah surga bagi penduduk yang orang yang suka membaca la ilaha illallah. Jadi ruh kita ini makanannya itu dia. Makanannya kalimatul tauhid la ilaha illallah. Ada seorang hamba mau masuk surga, muter saja di terasnya. Ditanya malaikat, wahai fulan, kamu mau kemana? Saya mau masuk surga, tapi nggak kelihatan pintunya. Tidak ketemu pintunya, kenapa? Kata malaikat, kenapa kamu tidak ketemu pintumu? Karena saya ketika di dunia tidak pernah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah sekarang kita introspeksi diri. 5 waktu kita melaksanakan sholat, berapa kali yang kita baca zikir la ilaha illallah? Jangan-jangan pada saat kedurian doang kita baca la ilaha illallah. Selain itu, subhanallah saja tidak. Alhamdulillah juga tidak. Allahu Akbar tidak. Apalagi la ilaha illallah. Nanti jangan salahkan para ulama, jangan salahkan kiai, jangan salahkan Nabi tidak memberikan syafaat. Kalau kita nanti masuk surga di akhirat tidak ketemu pintunya. Kenapa? Karena kita di dunianya malas membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang masih hidup
orang-orang soleh seperti Pak Syahrial dan keluarga ini mengundang kita doakan almarhum dan almarhumahnya dengan membaca zikir tauhid la ilaha illallah supaya dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial, itu saja. Mudah-mudahan dalam rangka haul menyambut Ramadan, keluarga Pak Syahrial dan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua yang diundang juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islah mastata'tu wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.